Halo, assalamualaikum. Iki karo Mas Aris neh. Iki ngene lur ya. Sebetulnya obat asam-asaman ya, obat asam-asaman yang paling manjur ya. Sing paling manjur cara mono iki wis mesti iki sebetulnya gratis. Ini asam-asaman itu sebetulnya kan karena tanah itu tidak bisa kering. Dia dialiri air terus-menerus ya. Jadi air itu seolah-olah tidak bisa membuang ya. Air itu ada terus lah. Itu triknya Mas Ari sih gini. Lebih-lebih sawah itu sawah yang tempat air ngono. Jadi gini caranya. Ini sebetulnya nek wong liya ngono rahasia nek Mas Aris ora. Insyaallah tinggu amal jariah wae. Jadi gini. Ini kan tanah ya. Tanah itu ini saya garuk pakai tangan atau pakai papan nggak apa-apa, digaruk dibuang. Jadi tanah yang di sini ini dibuat kayak pari tuh kali kayak saluran air lah gini seret gitu dibuang sini. Jadi tujuannya air itu yang dari atas itu dia mengalir, nah, ada jalannya sendiri. Nah, jadi otomatis tanah ini tidak akan cower, tidak akan basah terus sehingga dia bisa ngetapel, sehingga dia bisa agak kering, sehingga tanaman padi itu tidak asam-asaman gitu loh. Tapi ya harus ini pakai tenaga gitu loh ya. Jadi seluruh perkotak ini Mas Aris buat parit ya, saluran itu loh, intinya gitu ya. Tak buat saluran loh. Kayak gini kan air mengalir terus. Oh ini contohnya loh, kalau ingin tahu. Oh, semoga bermanfaat ya. Ini gratis. Oh, air dari sini tuh mengalir, tuh kan. Jadi air dari atas itu dia mengalir, ada jalannya sendiri. Kenapa? Kenapa tanaman padi kita itu kok asam-asaman? Kenapa ya? Loh, itu sebetulnya itu ya jare wong ngarani teorine wong konyol gitu ya, tapi Mas Aris diotak-atik dhewe. Oh, ternyata tanaman padi itu kalau bisa membuang air, bisa menampung, bisa membuang itu ternyata tanaman padi juga sehat. Dia juga tidak asam-asaman. Oh, triknya maaf ya Kak, kemarin Mas Aris tabur dolomit ya. Kemarin tak tabur dolomit. Habis di traktor ya, sudah jadi terus saya kasih dolomit. Dolomit saya tebar. Itu tujuannya memang untuk mengatur pH tanah ya. Seandainya kelebihan atau kekurangan tuh nanti yang netralin dia itu. Memang wajib ya dikasih nggak apa. Tapi seandainya teman-teman nggak punya uang untuk membeli itu, maaf ya, itu kasih dedaunan kering nggak apa-apa. Atau sisa-sisa pembakaran kayak sampah di rumah nggak apa. Tapi wajib juga sawah dikasih parit. Tujuannya Mas Haris gitu ya. Jadi biar ini nih ngetapel, bisa kering, agak kayak tidak cower kayak peceren gitu loh, kayak comberan gitu loh. Kalau kayak comberan ya tetap otomatis kemungkinan itu asam-asaman gitu loh ya. Cobalah di logika ya. Bener gak omongannya Mas Haris sih, bener gak ngono lho ya. Mas Haris lillahi taala semoga ini ben dadi inspirasi. Iki sebetulnya 100% pemecah asam-asaman ya. Mau itu dikasih garam, mau dikasih apa, ini pemecah. Karena apa? Logikanya ya. Ini kan atasnya Mas Ari sana itu loh, saya zoom itu loh. Oh, yang masih belum jadi ada padinya itu loh. Nah, itu kan sumber air ya. Kalau Mas Aris menutup air dari atas ke bawah nggak mungkin jadi perkara. Ya, satu-satunya gini, air tuh biar mengalir. Ya, biar mengalir tapi saya kasih parit. Nah, jadi air dari tetangga tetap mengalir tapi dia mengalir melalui parit yang saya buat. Nanti kalau saya mau memupuk, saya mau merawat tanaman, seandainya saya membutuhkan air, cukup saya tutup saluran itu, otomatis dia sudah penuh sendiri. Tapi tujuannya parit itu untuk membuang air yang berlebihan gitu loh. Untuk membuang air yang berlebihan, tak buatkan jalan sendiri ya. Sebetulnya metode di YouTube coba kalian cari, nggak ada metode kayak gini, nggak ada.
paling ya dikasih apa campuran apa gitu ya. Itu mustahil. Kalau tanah tetap ada airnya mustahil, asam-asaman sembuh mustahil. Sudah saya teliti itu sebetulnya. Cuman Mas Aris ini kan ngasih dolomit itu tujuannya apa? Untuk menetralkan pH. Kalau pH-nya lebih biar turun gitu aja ya. Tapi yang menyembuhkan total sebetulnya ini dikasih saluran air. Ya emang kita Mas Aris ini 2 hari ini ngasih ini. Hampir kurang lebih 7.500 meter persegi ini 2 hari. Ya karena emang ya mulai pagi ya, pagi sore gitu. Kalau siang panas ya, jaga kesehatannya juga gitu loh. Cobalah di YouTube pasti kasih ini, kasih itu, kasih ini, kasih ya orangnya kalau punya uang, kalau enggak ya. Cobalah Mas Aris, coba ini. Benar atau menjerumuskan atau gimana, coba di logika. Tujuannya kan gini. Kalau tanah itu seandainya tanaman kena asam-asaman, kalau kita sati airnya, kalau bisa kita kurangi airnya, insya Allah nanti dia sembuh. Tapi kan proses itu loh ya, maksudnya itu nggak usah kena asam-asaman, langsung kita buatkan parit saja supaya nggak usah asam-asaman gitu loh, maksudnya Mas Aris gitu. Nah itu sebelum kita tanam, makanya Mas Aris traktor minta lebih jadi dulu, 5 hari sebelum tanam itu harus jadi dulu. Itu tujuannya untuk mengatur nanti kekurangannya apa tahu, kelebihannya apa tahu, nanti apa tahu. Itu saya tata dulu, yang penting tempat saya tata. Mas Aris sih gitu orangnya ya. Mending kita sengsara depan dulu, nanti belakangnya enak gitu loh ya. Ya nggak usah panjang lebar, intinya untuk proses penyembuhan asam-asaman Mas Aris cukup dibuatkan parit titik gitu. Wes coba direnungan, coba dipikirkan ya, bener atau enggak omongannya Mas Aris. Ya semoga bermanfaat, semoga jadi inspirasi. Yang sudah melihat saya doakan sehat, panjang umur, lancar rezeki ini, dan diberikan selamat di jalan dan selamat dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aris tak kerja sih ya. Oh, buatkan parit ya. Terima kasih. Cobalah dibandingkan di YouTube lain, channel lain ya. Bener gak omongannya Mas Aris ya?